Selamat siang adik-adik. Siang, Mbak. Kita Siang, kembali Pak. ke Selamat siang, episode Bapak. selanjutnya dari kuliah microcontroller, di mana kita sudah memasuki ke episode paruh kedua ya. Yang dimaksud dengan episode paruh kedua ini adalah episode di mana kalian akan lebih mengenal microcontroller yang berhubungan dengan kelistrikan. Jadi sehingga tujuan kuliah microcontroller yang sebenarnya adalah milik dari domainnya anak elektronika digital menjadi lebih relate atau berhubungan dengan ilmu yang ingin kalian sesuai dengan domain kalian, yaitu teknik listrik. Baik, judul dari headline dari ininya kuliah kali ini adalah merancang kontrol kelistrikan berbasis microcontroller. Jadi di sini ada dua gambar, yaitu di kiri sini adalah semacam switch ya, atau kalau dibilang dia breaker juga bisa. Jadi dia switch yang akan memutus arus atau menyambung arus dari sebuah tegangan AC ya, dimana juga bisa memiliki kemampuan kontrol jarak jauh melalui jaringan WiFi. Itu yang kita akan berusaha bahas kali ini. Episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar dari hardware, minimum system dari microcontroller berbasis Arduino ya. Begitu pula sebelumnya dasar-dasar dari microcontroller seri AVR sudah saya berikan secara sekilas. Kemudian saya juga banyak menekankan kita akan menggunakan yang namanya ESP8266 ya microcontrollernya. Jadi sebelum episode paruh kedua ini saya sudah memberikan dasar pemrograman input output. Kemudian yang terakhir yang telah saya tekankan beberapa kali bahwa microcontroller yang kita gunakan sekarang adalah microcontroller modern ya, di mana penggunaan dan kostumisasinya, librarinya, kemudian environmentnya untuk pemrogramannya semakin mudah. Dan jangan takut adik-adik bahwa nanti akan ketemu hal-hal yang mengerikan di microcontroller sekarang ini. Semakin mudah, semakin banyak orang yang membuat produk-produk siap pakai. Jadi kalian bisa memilih apakah ikut ke microcontroller zaman saya kuliah dulu, masih ada kok ini ya, atau ikut ke dunia microcontroller yang zaman sekarang ya, dipelopori oleh Arduino, kemudian ada ESP8266, kemudian juga ada ESP32, ada Raspberry Pi dan segala macam. Kalian bisa bereksplorasi dengan bebas dan dengan mudah mempelajarinya lewat internet. Kemudian saya ingin bertanya, kalian anak-anak yang memakai LED matrix yang berbasis ini seperti di gambar ini, kira-kira terkumpul berapa? Ada yang minjem atau beli semua? Aduh, kalau misalnya dihitung kira-kira terkumpul berapa sekarang kalau ada? Apakah ada jumlahnya 4 atau 5? Nah, jangan di ini ya. Kalau misalnya terkumpul ya, misalnya tiap kelompok misalnya ternyata beli semua ya, jangan dibuang atau di apa ya. Kalian bisa manfaatkan ya. Ini LED matrix ini sebenarnya LED matrix umum banget yang bisa kalian temukan di masjid atau di tempat-tempat umum lainnya. Nah, kalian misalnya karena terkumpul misalnya 5 buah, kalian bisa bikin panjang ya, kemudian kalian sumbangkan ke jurusan pun bisa, atau di himpunan mahasiswa
sebagai pengingat kuliah atau apapun kalian bisa gunakan. Jadi beberapa anak sudah berhasil menggunakan library yang benar, yaitu library-nya MD Parola yang sangat mudah sehingga bisa mengatur teks yang ditampilkan menjadi lewat WiFi ya. Jadi kalau misalnya ide saya sih, ini kalau terserah kalian mau apa. Kalau saya sih daripada mubazir, digabungkan saja jadi panjang, kemudian ditempel di himpunan mahasiswa atau di jurusan atau disumbangkan ke masjidnya kampus, terserah kalian bisa atur sendiri ya, sehingga tidak mubazir. Begitu. Kemudian saya ingin bertanya atau membuka sebuah waktu sebentar. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang tugas ini atau kesulitan, silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan adik-adik kalau ada mau bertanya, monggo silakan. Sembari saya melihat rekaman saya ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke episode selanjutnya. Mudah-mudahan jangan ngantuk ya adik-adik, jangan ngantuk. Kali ini kan kelasnya siang ya, mungkin habis makan siang jadi agak slow ya. Kita akan berbicara yang enak-enak kok di sini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang ada hubungannya dengan kelistrikan ya. Jadi kita akan lanjut di episode selanjutnya. Setelah ini kita akan berkecimpung di apa ya. Kita akan sebentar, teman kalian masuk keluar terus. Kita akan berkecimpung di mana? Seperti yang saya bilang di awal kuliah, kita akan berbicara dan membahas, berdiskusi dan melalui tugas, melalui online atau offline tentang konsep kontrol kelistrikan menggunakan microcontroller ya. Microcontrollernya saya pilihkan ya berbasis Arduino, sebaiknya berbasis ESP8266 yang sudah ada Wi-Fi-nya. Kemudian kita akan berkenalan dengan sensor ya. Sensornya banyak sekali sekarang dan beragam, gampang dan mudah didapat. Kemudian ada aktuator atau alat outputnya, juga banyak yang sudah tersedia. Jadi kita akan bahas sensor dan aktuator yang umum digunakan di dunia kontrol kelistrikan serta cara-caranya. Yang nggak kalah pentingnya, kita akan bahas komunikasi data ya, data daripada microcontroller, bagaimana microcontroller berkomunikasi dengan komputer, dengan microcontroller lainnya, dengan sensor-sensor yang ada, fasilitas komunikasinya dan berbagai macam. Kita akan berhubungan dengan protokol-protokol yang dipakai. Nanti kita akan berbahas di situ di beberapa episode nanti saya akan bahas. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang Internet of Things ya, IoT, di mana IoT-nya berupa kontrol kelistrikan. Saya akan membuka pemahaman di mana saya ada sebuah video, nanti kalian catat ya ini ya, kalian bisa cari videonya dengan channel ini ya, nama channelnya Edo Galung ini. Nah, dia punya beberapa video yang tutorial yang sangat bagus. Menurut saya sih gampang dimengerti, caranya merangkai juga mudah. Kemudian disertakan juga filenya langsung, jadi file gambar skematiknya semua ada. Jadi kalian silahkan setelah kuliah ini untuk pemahaman dan pengayaan materi, kalian bisa masuk ke YouTube-nya Edo Galung.
di mana yang saya ingin kalian lihat videonya adalah tentang ini, pengontrolan motor single phase ya. Ini ada motor single fase, motor AC biasa ya, kayak motor kipas itu, tapi bisa diatur maju mundurnya. Kemudian dia mengontrolnya lewat remote ya, remote-nya berupa switch microcontroller ya. Jadi dia pakai ini dan ini. Jadi kalian silahkan buka ini ya, channelnya Edogalung. Kemudian di mana saya kasih sedikit penjelasan tentang video ini ya, video yang khususnya tentang forward dan reverse motor dengan kontaktor ya. Awalnya dia bikin video tanpa kontrol luar ya, dia hanya ini berupa kontaktor ya, kontaktor 1. Ini kontaktor 1, ini ya, 1. Bentar, saya buka ini. Ini ya, pertamanya ini ada breakernya untuk pengamannya. Ini kontaktor 1, ini kontaktor 2. Jadi tujuannya itu adalah memutar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini ada tombol ya, ini tombol stop, ini forward, ini reverse. Sedangkan ini nih displaynya ya, nih apa namanya, lampunya untuk forward dan reverse. Rangkaiannya sudah ada di sini, rangkaian seperti ini ya. Kalian bisa buka YouTube-nya si Edogalung, itu sudah tersedia skematik yang bisa kalian unduh, kemudian kalian bisa rangkai kalau misalnya lagi ke lab, atau mungkin di lab ada nih kayak gini, atau mungkin kalian mau nyoba sendiri, monggo silahkan. Kalau kontaktor sih harganya kalau murah-murah sih banyak sih, harganya nggak sampai 100.000, nggak sampai. Jadi dengan melihat video ini kalian bisa lihat bahwa memutar motor searah jarum jam dan berlawanan jarum jam bisa dengan menggunakan kontaktor ya. Kan di kontaktor ini fungsinya untuk merubah winding atau coil yang dipakai ya, apakah coil maju atau coil mundur. Yang digunakan kontrolnya hanya ini, kontrol yang dilakukan adalah dengan tangan, di mana ini adalah tombol ya, ini push button ya, tombol. Kemudian si Edogalung ini melakukan yang namanya merubah tombol ini ditambah menjadi secara wireless ya, dengan cara menambahkan sebuah modul relay yang ready to use ya, siap pakai. Ini di Tokopedia udah umum sekali. Dia berbasis radio. Ini ada radio ya. Ini radionya ini ya. Ini radionya. Ini antenanya, ini antena. Ini sama persis kayak remote-nya mobil ya, kunci mobil ya. Ini remote. Nah, ini remote-nya, ini ada relay. Jadi channel 1 ini atau A ini berhubungan dengan ini. Ini menghidupkan dan mematikan relay di sini. Dan D ini. Nah, seperti itu. Jadi modul ini sudah siap pakai, banyak dipakai di berbagai macam gambarnya persis kayak ini ya, remote-nya ini. Ini remote-nya kayak gini. Berbagai macam jenis, jadi kayak kunci mobil beneran ya. Jadi ada 4 buah relay yang dikontrol. Teman saya ada yang membuat rolling door manual, rolling door manual di rumahnya menjadi otomatis dengan modul ini. Saya sarankan beli aja modul relay ini sangat gampang kok dipakai. Tinggal beli, ada 4 buah sampai 8 buah relay, bisa kita sambungkan ke motor yang kita gunakan. Misalnya kalau teman saya pakai rolling door atau pintu otomatis, dia tinggal menghubungkannya dengan motor listrik yang ada di rolling door garasinya. Jadi dihubungkan dengan rangkaiannya si Edogalung yang sebelumnya, maka tangan ini yang
menekan tombol forward dan reverse, dihubungkan dengan relay ya. Kita dipakainya dua aja, ini satu, ini dua, sehingga bisa memilih arah dari putaran, apakah motornya mau forward atau mau reverse. Nah gitu, jadi tidak perlu merancang microcontrollernya kalau menurut saya seperti ini. Kenapa harus pakai kontaktor? Karena memang motor ini biasanya rating arusnya besar ya. Kalau pakai relay ini, kalau kita lihat ini relaynya kontaknya maksimum 10 ampere. Jadi bisa aja dipakai kalau motornya memang motor kecil aja. Kalau misalnya motornya motor-motor gede, maka dibutuhkan yang namanya kontaktor sehingga dapat mengalirkan arus yang lebih lebih besar ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah banyak dipakai ya, tinggal beli aja, nggak ada microcontroller yang harus diprogram, nggak ada microcontroller yang harus dipahami, nggak, tinggal pakai karena ini sudah ada modul RF-nya dan sudah ada microcontrollernya di sini, ada microcontrollernya di sini. Ini mikronya sih. Tinggal pakai, nyala langsung siap pakai. Jadi relay fungsinya hanya sebagai pengganti dari tangan kita yang menekan tombol ini. Jadi seperti itu, gampang sekali. Banyak kalau kalian nanti kalau kuliah atau tugas praktek atau nanti kalau ke dunia kerja, kalau ketemu barang ini, jadi sangat handy ya. Handy maksudnya banyak membantu ya. Jadi kelihatan keren nanti akhirnya ketika pakai ini. Kemudian kita lanjutkan setelah kita pakai kontaktor tanpa harus bingung-bingung ini mengatur kontaktor ataupun relay dari jarak jauh dengan modul yang siap pakai. Kita akan membahas apa sih yang dilakukan di sini gitu. Kita akan membahas dulu yaitu yang namanya input dan output ya. Nah, misalnya inilah tegangan tinggi, ini high voltage ya. Ini high voltage side ya. High voltage. Nah, sedangkan ini low voltage di microcontroller. Nah, kontaktor misalnya nih ampere voltage ya. Nah, misalnya ini sampai ampernya mungkin 10 ampere gitu loh. Tegangannya 380, 3 fase. Nah, misalnya 3 fase ya. 3 fase misalnya nih ya. 3 fase nih. Nah, kemudian kontaktor ini kan biasanya digunakan 3 ya, dan ada satu biasanya sebagai auxiliary contact ini ya. Auxiliary contact ini biasanya digunakan untuk ngontrol barang kontaktor lainnya, atau kalau di sini saya gunakan sebagai inputan ke microcontroller. Karena microcontroller ini range-nya 0 sampai 5 volt, maka dia tidak bisa masuk high voltage ya. High voltage-nya nggak bisa. Gimana caranya? Kita manfaatkan seperti yang pernah saya bahas, yaitu modenya microcontroller sebagai switch input ya. Jadi ini microcontroller. Ingat kembali ada 2 input mode yang bisa kita gunakan, yaitu pull up dengan resistor 10 kilo ohm ke atas, ini 10 kilo ohm, atau pull down, di mana logikanya adalah ketika tidak ditekan switch ini, maka logikanya adalah kalau pull up maka dia akan 1, ketika ditekan menjadi 0. Sedangkan pull down ketika tidak ditekan maka microcontroller akan membaca 0, ketika ditekan akan menjadi 1. Logikanya seperti itu. Untuk itu, jika kita ingin mengetahui apakah kontaktor ini bekerja atau tidak, gampang saja adik-adik, kita hubungkan ini ke auxiliary kontaknya. Ini terisolasi secara elektronik ya, terisolasi dengan baik, sehingga tidak ada tegangan listrik yang loncat ke microcontroller. Jadi kita bisa tahu apakah microcontroller ini apakah kontaktor ini benar-benar berfungsi atau tidak. Jadi ketika nyala ya,
dia akan berubah jadi dari 0 ke 1. Jadi gitu. Kita tinggal membaca logikanya aja. Jadi di if aja, if 0 berarti nggak nyala, if 1 berarti dia kontaktornya bekerja karena menyambungkan ini ya, switch ini, seperti switch ini. Jadi seperti itu contoh penggunaan dari benda-benda high voltage ke input microcontroller. Ini adalah salah satu contoh. Misalnya kita dipinta oleh sebuah misal tugas dari sebuah kantor ya. Bos kalian minta, tolong dong bikin pelaporan bahwa jala-jala listrik di kantor nyala atau tidak. Kalau kalian berpikir, kalian pakai sensor, pakai apa ya, sensor tegangan dan segala macam. Paling gampang adalah dengan memanfaatkan relay ya, relay yang ada ya. Relay ini adalah relay Omron biasa ya, relay Omron yang sering digunakan di MCB yang apa di panel box ya, biasanya ada relaynya ini. Jadi dia memiliki 8 buah atau lebih ya. Kalau contoh saya ini ada 8 buah pin, di mana pin ada 2 buah relay yang bekerja independen ya. Ini ada 2 nih ya. Ini relay pertama, ini relay kedua, di mana komponnya adalah di sini ya pemilihnya. Nah, kalian bisa atur sedemikian rupa sehingga ketika ada listrik 220 volt maka akan nyambung, sini nyambung. Sama seperti rangkaian tadi. Nah, ketika tidak ada tegangan listriknya, tidak ada, maka otomatis kan relaynya akan kembali ke normally close ya, normally close. Nah, ketika normally close ini disesuaikan apakah pull up atau pull down. Kalau pull up berarti ketika dia close maka dia akan menjadi 1. Ketika dia on, maaf ya, ketika dia open, ini open ya, atau relaynya off ya, relaynya off dia 1 logikanya. Ketika relaynya on, dia menjadi 0 logikanya. Cukup dengan ini bermodal gak sampai 10.000 kalian sudah bisa membuat sensor untuk mendeteksi jala-jala PLN nyala. Tidak perlu berpikir saya harus pakai fotodioda, saya harus pakai thyristor, boleh pakai itu. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan relay, di mana relay ini sudah aman. Jadi koilnya ini sudah sangat aman, level high voltage-nya di sini, sedangkan low voltage-nya di sini. Jadi sangat tidak terhubungkan ya ini. Jadi tidak terhubungkan, jadi terisolasi dengan baik. Pemanfaatannya ya banyak ya ini ya, misalnya untuk mendeteksi misalnya gensetnya nyala atau tidak ya, tinggal pasangkan relaynya di outputnya aja, tinggal nanti dihubungkan ke microcontrollernya kemudian mengirimkan secara wifi ke mana. Nah, itu nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Yang penting microcontroller sudah mendapatkan 1 dan 0 sesuai kondisi dari jala-jalanya. Nah, ini. Sebelumnya saya lanjut, ada pertanyaan adik-adik, silahkan. Mungkin ada ide-idenya ya, atau pertanyaan yang lain mungkin. Silahkan. Atau mungkin punya pengalaman menggunakannya, silahkan. Ada mungkin pengalaman menggunakan ini, microcontroller, atau kalian kuliah tentang ini dapat semester berapa? Kuliah tentang kontaktor, tentang relay itu. Maaf ya, sebelahnya ada orang benerin rumah jadi agak ribet. Mudah-mudahan kedengeran ya suaranya. Kuliahnya semester berapa nih adik-adik? Kalau yang kayak gini, relay, kontaktor dan segala macam, motor itu.
Semester 1 Bapak. Semester 1 kan dapat kan? Ya, oke. Iya, matkul bahan-bahan listrik. Oke, jadi sudah paham ya, sudah lumayan paham. Jadi ini tinggal meneruskan saja di mana kita bisa mendeteksi yang barang-barang yang kelistrikan yang high voltage, kita bisa deteksi dan kita masukkan secara aman ke microcontroller ya. Salah satunya barangnya ya relay. Yang lainnya ya ada banyak sih. Ada bisa pakai teriak, tiak, atau mungkin ada foto sensor, apa namanya, foto isolator. Nah, foto isolator itu bisa dipakai juga. Tapi ya lebih gampang ya pakai relay ini. Ini input ya. Sekarang kita output. Kita akan beralih ke output. Nah, ini kebalikannya, outputnya dari microcontroller yang low voltage 0 sampai 5 volt, kemudian menuju ke high voltage. Ini misalnya motor 3 fase ya, high voltage, bukan HW, high voltage. Nah, ini motor 3 fase ya, misalnya ini motor, misalnya ini ada motor 3 fase ya, nyambung ke sini. Bagaimana caranya untuk menghidupkan, mengontrol ini dari microcontroller yang tegangannya 0 sampai 5 volt? Ya kita manfaatin aja sebenarnya relay lagi ketemunya. Modul ini adalah modul siap pakai ya. Kalian bingung, nggak perlu ini bingung nyolder apa sini kalian? Saya takut nyolder pak. Nggak perlu takut nyolder, sudah ada modul yang namanya modul relay untuk Arduino gitu, bisa di Tokopedia sudah ada. Jadi ini modul relay yang inputnya sudah datanya nih data in ini 0 dan 5. 0 itu relaynya off, 5 volt itu relaynya on. Sehingga dari rangkaian ini sudah ada transistornya. Sebenarnya kalau saya sih nggak perlu beli ini, saya tinggal pakai transistor lagi di sini sehingga lebih aman ya. Kadang kalau dulu zaman microcontroller zaman dulu saya langsung ya, saya cari relay 5 volt ya, relay 5 volt. Tapi karena sekarang sudah semakin mudah ya, tinggal beli aja modul relay Arduino ini yang rating voltnya untuk kontaknya itu 250 volt AC 10 ampere. Jadi ini untuk beban-beban berupa lampu ya, lampu ini kayak ini dia langsung bisa dipakai ya. Jadi bisa untuk menghidupkan lampu, sehingga kalau Anda membuat sebuah kontrol untuk menghidupkan lampu secara jarak jauh, bisa menggunakan microcontroller yang terhubung dengan relay ini, relay 5 volt. Jika kontrolnya adalah tegangan yang lebih tinggi, misalnya 3 fase motor listrik, Anda bisa menambahkan kontaktor di dalamnya. Oke, Anda bisa kontaktor. Jadi tinggal kontrol aja digital out, digital right, low high kan gitu kan. Kalau Arduino satu nyala, digital right 0 atau low mati ya, seperti itu aja, nggak terlalu susah ya. Jadi ingat ya, modul ini bisa dibeli dengan harga ya sekitar 15 ribuan. Kemudian kalau lebih ingin tidak memakai microcontroller, dan ini sangat umum sekarang yang didapatkan di dunia kelistrikan, yaitu toko listrik yang kalau di Surabaya pusat toko listrik itu adanya di Jalan Jagalan ya, yang paling banyak di situ, atau di Jalan Raden Saleh di depannya stasiun Pasar Turi. Nah di situ pusatnya banyak itu ya, kontrol listrik. Nah, ini akan kalian sering temukan. Yang paling umum adalah Sonoff ini, harganya sekitar 100 ribuan ya. Ini adalah smart switch yang bisa dihubungkan ke aplikasi di smartphone berbasis wifi ya. Jadi ketika kita hidupkan, maka
Sonoff ini akan memiliki sebuah access point ya, seperti access point di mana kita bisa menginstal sebuah aplikasi ya, aplikasi Android atau iOS. Kemudian di situ kita bisa melakukan pemutusan atau penyambungan dari sebuah beban ya. Bebannya misalnya ini ratingnya 10 ampere. Kalau sini 10 ampere ya. 10 ampere. Sebenarnya di dalam Sonoff ini isinya ESP juga, ESP8266. Kalau ini harganya isinya 30.000 ini, 30.000 nih. Kalian bisa membuat Sonoff ini dengan ini. Jadi bisa membuat Sonoff atau Tasmota namanya atau yang lain-lainnya. Philips pun ada, produsen-produsen elektronika atau elektro terkemuka pun mengeluarkan yang kayak gini ya. Lampu yang sudah ada wifi-nya pun ada. Dan umumnya kalau produk-produk dari China biasanya menggunakan ESP8266 seperti gambar ini ya. Ini ya gambarnya ini. Dalamnya umumnya seperti ini. Ini IC-nya sama juga IC-nya ini. Ya, ini ya IC-nya. Nah, kalian bisa kalau misalnya kalian gatel untuk bereksperimen bisa membeli ini, bereksperimen. Karena Sonoff-nya mahal, kalian tinggal cari YouTube, bisa mendownloadkan firmware-nya Sonoff ke sini. Jadi software-nya Sonoff ini sudah open source, tinggal Anda cari filenya, didownloadkan ke ESP01 plus relay yang murah ini. Jadi bisa sama aja, nggak ada bedanya. Jadi seperti itu sudah umum dijual, jangan takut kalian untuk harus menyolder lagi ya. Sudah umum dijual, kalian tidak boleh takut ya akan menyolder lagi, tinggal pakai. Jadi kesimpulannya ESP8266 ini, 8266 ini sekarang semakin memudahkan kontrol melalui TCP/IP. TCP/IP adalah protokol dari komunikasi berbasis internet. Kalau misalnya dia WiFi, ya WiFi ini adalah salah satu jenis komunikasi untuk ke internet ya, berbasis wireless ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di gambar ini adalah saya ambil dari sebuah video di mana dia mengontrol, ada banyak ya, ada timer, ada kontrol tegangan, kontrol lampu ya, ini lampu ya, kemudian ada suhu ya, kemudian penjadwal, kemudian dia bisa juga menghidupkan AC yang berbasis infrared ya, jadi remote AC-nya bisa dikontrol juga, dan semuanya itu lewat WiFi ya, lewat WiFi kemudian ke smartphone, di app smartphone, jadi bisa dipakai. Berbasis ini protokolnya tuh Blink namanya. Nah, Blink ini adalah merupakan protokol IoT yang sangat digemari. Tapi menurut saya ini terlalu dimudahkan. Jadi kalau kalian memakai itu, takutnya ketika tiba-tiba Blinknya tutup, kalian akan bingung sendiri. Jadi sebaiknya kita menghindari belajar langsung ke Blink ya. Kalau misalnya dibarengin dengan dasar, gak apa-apa. Tapi kalau langsung ke Blink, saya sarankan jangan ya. Harus Anda memiliki ilmu dasar juga, sehingga ketika Blinknya tutup atau entah kenapa atau startupnya tiba-tiba berhenti, kalian bisa membuat dengan protokol-protokol umum ya. Jadi ESP8266 ini tetap 8 bit micro ya, 8 bit microcontroller, tapi flashnya besar ya, 1 sampai 4 MB. Ada juga yang banyak ya, tergantung jenis EEPROM yang di dalamnya. Kemudian dia berjalan di frekuensi Wi-Fi 2,4 GHz. Dan yang paling penting adalah ini penting sekali, di mana librarinya ini sudah sangat umum, gratis, dan tinggal mencari contoh-contoh project yang bisa kalian manfaatkan untuk keperluan kalian tugas kuliah maupun nanti di dunia kerja. Jadi siap pakai ya. Dengan ESP8266 ini maka muncullah perkembangan dunia IoT atau Internet of Things semakin masif ya, semakin luas cakupan orang yang bisa berkecimpung di dalamnya. Bukan hanya orang elektronika,
Bahkan orang-orang di dunia lain pun, di dunia keilmuan lain pun dapat memanfaatkan ESP8266 untuk mengontrol apa yang dikehendakinya secara elektronik dan secara wireless melalui Wi-Fi. Kemudian kita akan menuju contoh ya, contoh pemanfaatan salah satunya di dunia kelistrikan ya. Saya akan mengambil contoh bagaimana monitoring penggunaan listrik di rumah. Jadi saya teringat ketika pandemi terjadi, di mana para pengukur meter atau pencatat meter listrik tidak datang ke rumah lagi ya. Jadi waktu itu pandemi, untuk mengurangi kontak antar manusia, maka petugas PLN atau pencatat meter PLN tidak datang ke rumah. Kemudian kita diminta sebagai pelanggan PLN untuk melakukan catat meter secara mandiri. Dengan cara apa? Ingat, ada yang pernah lakukan ini nggak, adik-adik? Sekitar setahun 2 tahun lalu. Saya, Pak. Ingat kan? Jadi ini catat meter secara mandiri melalui WhatsApp ya. Jadi nomor kontak senternya 123 seingat saya. Jadi ada WhatsApp-nya bisnisnya. WhatsApp bisnis dari PLN itu masukkan nomor pelanggan, kemudian diminta untuk memoto dari KWH meternya ya. Jadi diminta, nanti kemudian bulan depan akan muncul tagihan. Jadi seperti itu yang dilakukan secara manual ya. Nah ini kan kalau dilihat sih primitif sekali ya, primitif tapi ya efektif ketika hanya dilakukan sekali ya, karena memang sebulan sekali ya dianggap efektif. Toh dilakukan sekali, nggak membebani sama sekali. Jadi seperti itu. Ada nggak cara yang lebih mudah? Nah, menurut kalian ada nggak? Adik-adik mungkin punya ide. Kalau kalian memang punya ide, silahkan diomongin sebelum saya lanjutkan dari ide saya. Ada nggak yang berani ngomong ide yang lebih elektronik, yang lebih otomatis ya, nggak perlu pakai smartphone. Misalnya orang yang nggak punya smartphone, gimana caranya? Ada nggak adik-adik menurut kalian? Silahkan, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau unjuk gigi terhadap pemahamannya. Masa nggak ada? Saya kasih nilai tuh, tak catat nilainya. Ayo, yang nggak ngirim tugas, ayo. Kalau nggak ngirim tugas, silahkan. Hanya ngomong ide aja saya ampuni, tugasnya nggak dikirim, ayo. Kita langsung kasih nilai minimum. Daripada nggak kirim tugas, terus akhirnya nggak dapat nilai, nilainya kosong. Oke, berarti semua udah ngirim tugas berarti nih. Oke. Lalu bagaimana lebih elektroniknya? Ya kita rubah KWH-nya adik-adik. Kita rubah KWH-nya yang berbasis ini. Kita loncat dulu ya. Nah ini KWH meter WiFi jarak jauh. Ini sudah ada ya. Tinggal beli, tinggal sudah ada. Jadi sebenarnya Telkom PLN bekerjasama dengan Telkomsel itu sebenarnya sudah punya dia project seperti ini, tapi entah kenapa belum bisa diimplementasikan. Mungkin karena kalau dipakai di luar negeri mungkin jaringan wifi-nya sudah banyak ya, tapi kalau di sini mungkin sama aja, nggak ada wifi-nya, nggak terhubung. Mungkin bisa menggunakan yang namanya jaringan GSM mungkin, tapi dengan syarat juga harus murah ya, syaratnya harus murah sekali. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui penggunaan di pabrik dalam skala jam misalnya, atau mungkin kita ingin menghemat ya,
mungkin di mana aja sih penggunaannya, yang jam-jam mana sih yang ternyata boros. Nah, kayak gitu kita bisa gunakan yang namanya KWH meter yang bisa terhubung secara WiFi atau internet ya. Kalau secara nol, kita secara hardware bisa memilih yang namanya sensor. Jadi kita harus pilih ya. Kalau misalnya dulu kan saya bilang pintar-pintar aja memilih sensor untuk membuat suatu sistem microcontroller ya. Sesuaikan dengan apa kebutuhannya. Kalau tadi untuk menyatakan bahwa apakah PLN-nya nyala atau tidak, ya pakai relay aja. Sedangkan kalau misalnya sekarang penggunaannya berapa, kita gunakan penggunaan dayanya, kita gunakan sensor arus ya. Karena tegangannya 220 ya, kita kalau mencari dayanya tinggal pakai rumus matematika aja dengan memanfaatkan besaran arus yang diukur ya. Kita gunakan sensor sejuta umat untuk penggunaan di KWH meter. Nah, KWH meter itu rata-rata isinya ini ACS 1712. Ini kadang orang bilang ini sensor arus sejuta umat karena paling umum digunakan. Jadi tinggal colok ke Arduino atau ke ESP8266 sudah bisa mengontrol yang namanya mengetahui penggunaan listrik di suatu tempat atau suatu sistem kelistrikan ya. Ada batas maksimumnya juga, tergantung jenisnya, ada 5 ampere, ada yang 10 ampere, ada 20 ampere. Jadi dengan kalau alat yang sudah beli langsung, kalian sekali lagi takut nyolder ya, teman-teman kalian yang takut nyolder, takut berhubungan dengan kabel, ya nggak perlu ini. Kita cukup membeli ini, harganya memang lebih mahal. Kemudian kita bisa dapatkan pelaporan KWH meter berbasis waktu. Jadi dia diberikan fasilitas berupa grafik-grafik ya. Jadi sehingga bisa mengetahui jam segini penggunaan listriknya berapa di berbagai titik ya. Misalnya di pantry, di ruangan lobby dan segala macam dipasangkan KWH meter ini, sehingga bisa tahu bahwa oh ternyata di sini kok boros ya, ternyata jam segini ternyata pantry-nya digunakan untuk masak, kompornya kompor listrik dan segala macam, atau heaternya nyala terus. Nah, itu gunanya dari KWH meter berbasis WiFi ini. Jadi bisa mengetahui penggunaan listrik di suatu sistem kelistrikan. Kemudian kalau kita lanjutkan, saya akan memberikan sebuah pemahaman yang harus diingat ya. Kalau kalian nanti sebagai teknik engineer yang berbasis teknik listrik, tetapi disuruh untuk membuat sebuah kontrol listrik atau monitoring sebuah sistem listrik, ingat konsepnya aja. Nggak perlu kalian harus menyoldernya nanti atau merangkainya dari nol ya, tidak. Konsepnya aja kalian tahu. Kemudian kalian bekerjanya ya bersama-sama, karena suatu perusahaan biasanya akan ada banyak ini ya, kecuali kalian berusaha sendiri ya. Kalau berusaha sendiri kayak saya mikir semuanya, saya sendiri yang mikir. Tapi kalau misalnya di sebuah perusahaan biasanya ada sistemnya ya, ada orang hardware-nya, ada orang coding-nya, ada orang yang di front end, ada yang di back end, jago webnya, jago database, itu beda-beda kalau misalnya di sebuah perusahaan. Jadi bisa dikerjakan bareng-bareng ya, asal konsepnya tahu. Dimana konsep pertama adalah ada yang namanya sensor ya. Pemilihan sensornya adalah paling penting ya. Sensor ini dimana yang kalian perlu ketahui adalah sensornya apa, standar komunikasinya umum ya. Bisa komunikasinya berdasarkan serial com ya, bisa I2C, bisa one wire, two wire, ada SPI. Nah, ini banyak macam-macam ya. Kalian harus paham aja sebenarnya, paham istilah-istilah ini. Nanti saya akan bahas di kelas berikutnya. Jadi ada komunikasi namanya serial, I2C, two wire atau SPI. Nanti beda-beda itu. Ada juga yang
Kalau sensor-sensor yang kelas pabrik itu namanya Modbus, ada Modbus, ada yang namanya ini apa, CAN ya, Control Area Network. Ada juga untuk mobil-mobil itu biasanya pakai Controller Area Network ya, CAN, komunikasinya ya. Nah, setelah kalian tahu komunikasinya apa, misalnya komunikasinya secara serial ya, ada TX dan RX itu, TX, RX. Kalian ketika sudah tahu, oh komunikasinya standar kok, serial biasa, kalian cari library-nya ada nggak? Nah, itu konsep berpikirnya, library-nya ada tidak. Kalau misalnya ACS 712 itu ada nggak library-nya di Arduino? Ternyata ada, oke kita pakai, kita pilih itu. Kemudian kita misalnya ada sensor suhu kelembaban di HT11, ada nggak library-nya? Oh ada, ternyata contoh-contohnya juga banyak. Oke, kita pakai yang sesuai sensor, sesuai standar yang sudah ada orang yang pakai. Tidak perlu bikin dari nol ya, bikin baca datasheet lagi, baca data-data teknik, nggak perlu. Kalian hanya perlu tahu ini dan ini saja. Setelah ininya standarnya umum, baru kalian lari ke microcontrollernya. Jadi pindah ke bagian lain, di mana kita akan melakukan proses sesuai dengan seperti biasanya melakukan coding ya, bikin flowchart dulu, kemudian pin-pinnya, input outputnya mana saja, kemudian menyusun codingnya dan menyusun komunikasi datanya kayak apa. Setelah ini tersusun, maka kita lari ke bagian lain, di mana ini adalah bagian dari orang dari backend dulu. Backend ini misalnya di cloud ya, di server ini. Nah, server. Nah, orang server ini backend akan menerima data-data dari microcontroller tadi. Jadi misalnya lewat WiFi ya. WiFi naik. Nah, ini naik arahnya ke database atau protokolnya, misalnya pakai HTTP misalnya. Protokolnya HTTP misalnya. Protokolnya banyak ya. Tinggal nanti kita sesuaikan, nanti ajarkan di kelas selanjutnya. Kemudian platform IoT-nya apa, punya Telkomsel atau apa, terserah, atau bikin sendiri pun ada. Nah, mungkin kalau yang bikin sendiri namanya MQTT. Ini adalah yang saya akan ajarkan nanti adalah MQTT. Kemudian database-nya bisa ya MySQL lah, MySQL. Dan backend-nya ini ya, backend semuanya namanya backend ya. Tidak terlihat ya, tapi penting, itu namanya backend. Kemudian setelah itu kita serahkan tugas selanjutnya ke bagian report, atau lebih dikenal dengan bagian front end. Nah, bisa membuat report di web melalui Apache, melalui Java dan segala macam. Yang terbaru mungkin pakai, saya nggak terlalu ikut perkembangan, mungkin CodeFusion dan segala macam mungkin ya. Bisa juga apps-nya bisa Android, iOS, seperti yang gambar paling depan ya, ada Android-nya, ada iOS. Kemudian ada juga laporan statistiknya bisa muncul di Excel misalnya, seperti itu. Jadi konsepnya itu adalah pertama tahu sensornya, tahu microcontrollernya, tahu back-end-nya, protokolnya, kemudian tahu front end-nya atau reporting-nya. Jadi itu aja konsep berpikirnya. Selanjutnya bisa dikerjakan bareng-bareng. Makanya saya tekankan kalian dibikin kelompok itu karena memang nanti kalian bekerja itu tidak individual ya. Di dunia pekerjaan nanti kalian akan selalu berhubungan dengan rekan kerja kalian. Makanya pupuklah semangat bekerja bareng ya, karena orang itu tidak tidak bisa semuanya ya, harus sadar bahwa ada yang spesial dari setiap orang. Demikian untuk konsepnya. Kita akan kembali ke ACS 712 ya, kita akan membahasnya lagi. Library-nya kalau kita bisa lihat, library dari ACS 712 itu sudah ada ya. Sangat umum, dibuat oleh Rob Szilard kalau nggak salah namanya. Jadi bisa untuk berbagai macam sensornya, entah 5 ampere, 20 ampere, 30 ampere sesuai dengan ada di pasaran. Di mana library-nya sangat sederhana.
dan dapat dilihat di contoh-contohnya. Ini contoh ya, ini saya ambil di GitHub ya, GitHubnya Rob Cilaart. Jadi dia sangat generous atau sangat baik hati ya membagi ini ya. Memang prinsipnya Arduino memang berbagi secara gratis ya, open source. Kalau menurut saya sih memang dia bekerja sama dengan ACS 712 produsennya itu. Jadi dia dengan membagi librarinya gratis, maka sensor ini menjadi laris. Ini paling laris ya. Librarinya sangat umum sehingga contoh-contohnya banyak, sehingga kelas mahasiswa atau kelas KWH meter yang umum dijumpai pasti menggunakan, hampir semuanya menggunakan ACS 712. Jadi kita lanjut, kita harus mengenal dulu ACS 712 ini menggunakan ini ya, ADC ya, nantinya kita gunakan, karena yang di data yang dimasukkan berupa data tegangan ya. Jadi ini misalnya nih AC ya, nih AC 220 ya, 220. Ini bebannya misalnya lampu ya, lampu misalnya, lampu misalnya lampu. Jadi kemudian output dari ACS 712 ini masuknya ke pin ini, pin, kalau ini Arduino Uno, ini pin analog ya, analog input ya. Kalau tidak pakai library, kita harus membaca ini analog inputnya, ini tegangannya berapa berbanding lurus dengan arus yang ditarik oleh load ini, beban ini. Ini yang menarik arus ya. Jadi arus ini akan mengalir ke sini sesuai bebannya berapa banyak. Kalau misalnya kita nggak pakai lampu ya pakai resistor yang resistor kapur yang bisa agak panas itu. Kalau di lab biasanya pakai itu, atau pakai heater juga bisa. Misalnya heater itu contohnya ya heater untuk pemanas air atau setrika, pemanas setrika biasanya. Kemudian librarinya sangat mudah sekali ya. Jadi tinggal include saja librarinya. Kemudian kita inisialisasi, di mana yang kita masukkan adalah ini adalah portnya, port ADC-nya. Kalau di sini nyambungnya ke A0. Kemudian logic levelnya ada 5 karena Arduino-nya 5. Kalau misalnya dia pakai ESP8266 atau ESP01, dia bisa pakai ini ya, 3 volt ya, 3,3 volt ya. Kemudian samplingnya berapa, ADC-nya berapa bit ya, seperti yang kita lihat atau kita tahu kalau 10 bit berarti maksimumnya kan 1023. Nah 1023 ini berarti 10 bit ADC. Kalau misalnya dia 8 bit ADC ya 255 nilai maksimum. Kemudian yang terakhir adalah sampling rate-nya. Jadi tiap berapa milisecond dia mengambil datanya. Kalau ini diambilnya setiap 100 milidetik. 100 milisecond kemudian diambil pengukurannya. Tampilannya kayak gimana? Nah, kalau ini contohnya ya, contoh penggunaan. Dia menggunakan power supply nih, power supply PSU terhubung dengan beban resistor kapur 5 watt ya, resistor kapur 5 watt ya, dengan ohmnya kalau nggak salah 0,8 ohm nih ya, 0,8 ohm nih. Jadi kalau misalnya terhubung dengan bebannya ini ya, loadnya ini load, jadi ada arus yang mengalir ke sini ya, arus mengalir ke sini kemudian balik lagi ke power supply-nya. Nah kemudian oleh sensor si ACS 712 akan mengeluarkan tegangan di sini, di out ini ya, di out ini mengeluarkan tegangan. Nah kemudian akan dibaca oleh microcontroller, ini microcontrollernya, dan ini codingnya, kemudian dia mau dikeluarkan di LCD. Ini LCD 2 baris ya, LCD 16x2. LCD itu adalah semacam display kalkulator ya.
Jadi bisa menampilkan hasil pengukuran di layar. Selain itu juga bisa menampilkan layar pengukurannya di layar komputer ya, ini ya, ini namanya layar terminal ya. Layar terminal, serial terminal. Terminal di mana bisa melakukan monitoring di sini. Jadi ada serial begin, ini serial. Nah, sini. Jadi bisa output ke sini dan bisa juga output ke sini. Kalau sekarang dilihat hasil pengukurannya ya ini ya. 0,1, 0,05. Nah, jadi seperti itu. Di library-nya bisa kita lihat juga berbagai macam fasilitas, bisa mencari rata-ratanya, mencari ataupun bisa mencari penggunaan dayanya, bisa langsung ada di library-nya. Jadi fasilitas-fasilitas library-nya bisa ditemui di contoh-contoh yang ada di sini ya. Kalian bisa buka di GitHub ini, cari aja Rob Szilard ACS 712, sudah ketemu pasti. Tinggal copy paste contohnya, bisa digunakan sesuai keperluan. Jadi seperti itu salah satu contoh untuk menggunakan microcontroller di ke dunia kelistrikan ya, paling umum. Nanti kalian pasti akan ketemu ini ACS 712. Ini di mana-mana ada di kWh meter atau di dunia pengukuran listrik ya. Ini bisa AC, bisa DC ya. Kemudian saya akan membahas konsep lagi ya. Konsepnya ini akan kita bahas beberapa bagian ya. Kalau di sini kita sudah input outputnya sudah kita bahas dan kita sudah lakukan kemarin ya untuk bikin jam, bikin layer matrix. Di sini juga beberapa anak-anak sudah bikin juga di WiFi ya. Kemudian yang kita akan bahas selanjutnya adalah ini ya. Pertama adalah layer processingnya, di mana nanti akan terhubung ke database atau penyimpanan data ya. Kemudian akan diolah dan akan ditampilkan. Jadi contohnya yang tadi itu jalan ceritanya gimana konsepnya. Jadi pertama kita hubungkan microcontroller yang ada sensornya tadi ke WiFi dengan protokol TCP. WiFi data dari sensor tadi dihubungkan ke PC yang ada di server ya. Ini namanya PC-nya ini server ya. Server istilah lebih ininya server aja, yang ya server ya isinya ya komputer PC. Kemudian server ini menyimpan ke database. Kemudian server misalnya Apache misalnya membuat web server sehingga bisa diakses secara web browser ya, HTTP. Kemudian dengan PHP, pemrograman PHP, Java dan segala macam bisa menampilkan grafik web dan kemudian bisa diolah dari aplikasi Android. Jadi seperti itu ya. Kita ulang lagi ya. Jadi kalau kita misalnya di sini konsepnya dari sensor, microcontroller, sisi back end dan sisi front end. Kalau sini adalah library-nya. Kemudian ini adalah konsep untuk berpikir secara keseluruhannya. Nanti kayak gini. Ini bisa jadi tim ya. Ini timnya nih 2 orang, di network layer yang ngurusi WiFi ini 3 orang. Di sini nih ngurusin 2 orang, ini aplikasinya 1 orang, ini 1 orang. Nah, biasanya nih dikerjakan oleh tim ya. Nah, untuk kali ini kita kan karena sederhana jadi bisa dikerjakan sendiri, tapi ketika di dunia kerja ini pasti akan ada spesialisasi orang-orang tertentu yang berada di lokasi yang tepat ya. Jadi ada yang memang suka coding ya, coding apa dulu? Coding PHP ya, dia tempatnya di sini. Kalau coding PHP di sini. Kalau senangnya dia komunikasi WiFi, dia bikin access point, bikin dia jago mikrotik ya. Tempatnya di sini jago mikrotik misalnya dia. Kemudian dia senangnya main Cisco database, main MySQL dan segala macam. Ya di sini tempatnya beda-beda. Sedangkan seperti saya, tukang solder,
Ya, lokasi saya adalah di sini. Secara sistem ini bisa kalian rancang nanti sebagai misalnya kalian sebagai project manager misalnya, ya kalian harus bisa merekrut orang-orang ini, mencari orang yang ada di berbagai layer ini. Nah, kalian tahu konsepnya aja ya sudah keren sekali sebenarnya. Jadi demikian adik-adik, kuliah kita hanya singkat di ininya di di slide-nya. Selanjutnya saya akan menuju ke adik-adik, saya akan berusaha melakukan ini ya, tanya jawab atau gimana. Saya akan random aja kalau misalnya nggak ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan adik-adik ada pertanyaan ya dari slide saya tadi. Silakan adik-adik. Kalau nggak saya random kayak kemarin. Pak, cintanya Pak. Oke, silakan. Tadi kan ada PSU Pak. Ya. PSU sama power supply itu apakah sama Pak? Ya sama, PSU Power Supply Unit itu. U-nya itu ada unitnya aja. Jadi jangan dikacaukan oleh ini ya, istilah ya. Jadi itu sumber tegangannya aja gitu. Kalau sumber tegangannya dari AC, dari PLN, jajal PLN ya tinggal colok aja. Nah itu karena mungkin untuk ngatur ininya loh, arusnya loh. Jadi kalau PSU di lab kan bisa diatur arusnya berapa, bener nggak itu, untuk lakukan kalibrasi gitu. Gitu, mungkin udah menjawab atau mau bertanya lagi? Oh ya Pak, tadi sama ada rangkaian microcontroller tadi yang di slide-nya Bapak. Iya. Langsung sumber tegangannya itu langsung masuk 220 ya Pak? Apa harus pakai PSU dulu baru masuk ke rangkaian microcontroller? Kan takutnya microcontrollernya dialirin 220 langsung rusak Pak. Kalian nggak bahas sih, nggak ini berarti nggak baca, nggak ini ya, sebentar. Kalian nggak kamu yang nggak perhatikan mungkin ya ini ya. Ini loh. Menurut kamu gimana ini? Halo? Yang Ya, bertanya, yang bertanya menurut kamu nih gimana? Pakai relay ya Pak? Ya kalau on off itu pakai relay ya. On off. Kalau Pakai ACS resistor. enggak, ini kan relay ini pisah loh ini terpisah loh, ini coil. Kalau dalamannya relay kan tahu kan? Dalamannya relay kan ini kan, ini loh, ini kan terpisah secara ini kan. Secara ini misalnya ya relaynya ini DC. Ini AC. Nah, ini 5 volt. Ini 220. Nah, terpisah sudah kan. Relay itu fungsinya tuh memisah dua bagian loh. Secara mekanikal dia dipisah. Sedangkan kalau ACS itu dia ini sudah ada semacam pembatasnya di sini. Dia memang dalamnya ini internal sudah membatasi tegangan sini. Ini ada tegangan kan, misalnya dari PSU kayak tadi kan, kayak ini kan. Nah kayak gini atau ini sudah enggak, ini kan tegangannya 0 sampai 5 volt ini. 0 sampai 5 Karena volt. dari PSU-nya itu ya Pak? Luga. Jadi set. Ya karena ini deh, karena ini tuh mengolah AC yang tegangan tinggi high voltage ya menjadi level yang dapat diterima oleh microcontroller gitu loh.
Jadi konsepnya gitu aja. Kalau pakai ini sudah aman itu aja loh ya. PSU ini jangan ini contoh sumber arus yang bisa diputar-putar ini loh, bisa diputar-putar ini. Jadi nilainya ini bisa sesuai dengan yang diputar di sini gitu loh. Atau Iya, kalian kan rubah ini kan resistornya, susah lagi rubah resistor. Kalian kalau di lab kan ada power supply yang bisa diputar-putar itu kan? Ya. Ya itu sama aja konsepnya seperti itu. Tapi kalau sudah bebannya resistor. Oke, udah menjawab oke? Sudah, Pak. Oke, ada yang lain? Monggo. Jadi hanya konsep aja ya, konsep aja yang saya berikan sebenarnya. Konsep bahwa tidak selamanya kontrol itu harus melakukan dari nol ya. Hanya butuh tahu aja, tahu bahwa oh di sini ada alat kok yang sudah siap pakai gitu. Siap pakai, siap dirangkai atau nggak ngerangkai pun tinggal colok aja ke listrik, ke box dari sebuah panel listrik itu. Sudah nyala dia wifi-nya gitu. Sudah nyala sebagai kontrol wifi atau kontrol bluetooth dan segala macam ya. Jadi seperti itu, tidak perlu susah-susah. Tapi sebagai bahan kuliah kita akan bahas dasarnya ya, dasarnya kita akan bahas konsep teknologinya sehingga kalian bisa paham. Kalau yang mau tahu, kalau mau yang berkecimpung di sana bisa tahu, paham lah, oh ternyata yang diprogram adalah ininya. Takutnya kan ketika misalnya ada yang tadi saya bilang barangnya nggak ada gitu, barangnya nggak ada yang jual, atau mungkin karena perang misalnya, atau karena pandemi kemarin. Nah, karena pandemi kemarin kiriman barang dari China nggak ada karena di China lagi lockdown. Wah ribet itu kalau nggak ada dasar yang kita kuasai ya. Kalau saya sih santai aja, yang penting tahu konsepnya, saya cari bahan-bahan yang masih tersedia ya, bisa mengolahnya dengan sesuai datasheet yang ada ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya adik? Dari contoh-contoh yang saya berikan tadi, ACS 712 itu paling gampang gitu ya, karena kan bertemu terus dengan itu. Ada lagi mungkin? Oke, kalau enggak saya random. Coba sebentar saya cek dulu. Saya random sekaligus saya absen ya. Nomor 43 ada? Ini 43 hadir nggak? Bisa hidupkan mic-nya. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemarin tugas kamu kelompok berapa kamu? Tugas yang kemarin kamu mengerjakan yang mana? Sebentar, Pak. Kalau urutan kelompoknya lupa, ini masih Enggak ya wis, lihat. enggak apa-apa tugasnya aja. Enggak peduli kelompoknya. Kamu ngerjakan apa kemarin? Untuk kemarin itu kelompok saya itu membuat LED berjalan, Pak, yang teks itu. Oke. Ada kesulitan nggak di situ? Waktu kemarin itu kesulitannya itu waktu saya mengambil referensi program di salah satu web itu, pas ingin teksnya berjalan ke arah kanan itu nggak bisa, Pak. Oh begitu. Jadinya cuman Kiri untuk aja. teksnya cuma berkedip saja.
Ya itulah susahnya kalau misalnya kita hanya tahu contoh ya, ambil contoh, copy paste, nah kayak gitu nanti ketemunya. Kendalanya nanti ketika nggak ada web lain, ya kalian pasti akan merasa buntu ya. Nah, terus gininya gimana? Apa yang dilakukan apa? Solusi yang dilakukan? Nah, waktu itu pas saya sudah memakai program di salah satu web kan tidak bisa, Pak. Nah, kemudian saya cari web yang lain. Namun board yang dipakai itu berbeda dari board yang dipakai kelompok saya. Terus Cuma library-nya waktu apa program yang kamu di pakai? Arduino-nya saya pakai saja. Ada library yang dipakai apa? Kalau kemarin library-nya itu Max Metric, Pak. Oh, Max Metric. Ya agak susah Metric. Kalau ketemu MD Parola sih lebih gampang. Oke, baik. Saya ingin bertanya juga masalah tadi kuliah yang saya berikan. Misalnya kamu misalnya diminta untuk membuat sistem kayak gini. Kamu senangnya di mana? Di bagian mananya kamu senangnya? Di grafik tadi, apa di bagan tadi, apakah di bagian back end, front end, atau di bagian mananya? Kalau dari saya pribadi senangnya kalau semisal sudah bisa merangkai kemudian melihat grafiknya itu bisa melihat secara jelas gitu Pak mengenai nilai di KWH-nya. Berarti belum pasti ya kamu mau berada di mana ya? Apakah kan kita harus tahu gini, kita harus tahu kita ahlinya di mana. Nah, menurut kamu oh saya kira-kira saya mau di sini gitu. Kamu di mananya kira-kira? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke perangkaian hardware-nya, Pak. Oh, hardware-nya. Oke, baik. Berarti kamu di microcontroller-nya ya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Jadi memang ada yang bisa di microcontroller-nya. Oke. Saya balik ke rekan cewek ya. Masih hadir. Mungkin saya tanya rekan ceweknya lebih suka yang mana karena kemarin saya doxing ya. Saya sedang doxing. Ini dulu kuliah SMK-nya di mana? Karena ada rekan cewek kalian kalau nggak salah yang mana dia? Dan SMK listrik juga, bener nggak ada yang dari SMK listrik? Mohon di ini kan rekan wanita, rekan siapa kalau nggak salah ya, kemarin saya doxing ya. Mungkin yang lainnya, mungkin kalau rekan ceweknya nggak ngaku dari SMK listrik, mungkin ada yang pernah dari SMK listrik mungkin di sini. SMK listrik loh, bukan SMK musik loh. Kan teman kalian ada tukang gitar yang jago di sini kan? Siapa lupa saya kemarin. Saya seneng doxing, kalau ada yang ini saya doxing, saya cek latar belakangnya, kemudian biar lebih tahu lah. Loh, kalau teman kalian yang tukang musik kan si Ibanez ini kan tukang musik ini. Kemudian Hadir Bapak? Hadir ya. Masih main band nggak? Mohon maaf Pak, kenapa Pak? Pedot Pak. Masih main band nggak? Halo? Masih main band nggak kamu? Oh sudah enggak Pak, sudah pensiun Pak. Walah, emani rek. Sebenarnya kalau kamu main musik itu di dunia kerja itu sangat bermanfaat loh. Jadi misalnya ada. Sudah tidak Pak. Bukan, diasah terus.
nanti kalau kamu kerja misalnya ya di PLN tuh punya band loh, ada band di Telkom juga ada. Jadi kalau misalnya kamu bisa main band, diajakin bos-bos, wah cepet naik pangkat kamu. Gitu aja intermezzonya ya. Oke. Jadi itu aja intermezzo ya untuk kuliahnya. Jadi sebagai ini ya kesimpulan ya, jadi untuk kuliah kali ini, jadi saya membahas salah satu sensor aja ya, salah satu sensor, salah satu library. Jadi untuk UTS ya, kisi-kisinya untuk UTS kali ini kita akan mencoba untuk mencari sensor apapun ya. Nanti tiap anak itu mencoba mencari sensor apapun, kemudian cari library-nya gitu. Saya tunjukkan lagi ininya, slide-nya yang tadi ya. Saya tunjukkan lagi, bukan ini slide-nya ya. Saya tunjukkan lagi untuk UTS persiapan. Nah, ini ya. Jadi tugas kalian itu bersiap untuk UTS, mencari ini ya, bagian nomor 1 ini ya. Sensor ya, sensor apapun, kemudian library. Nah, sensornya bisa sensor segala macam yang ada di microcontroller, ataupun kalau yang nggak ada ini bisa kalian ketemukan di kayak di semesin.com atau di website atau youtuber yang membahas tentang elektronika dan kelistrikan tuh banyak itu. Jadi kalian bisa contoh ya, kalian bisa ambil contohnya, kemudian kalian berusaha nanti tugas untuk UTS nanti akan berupa tugas tiap anak, jadi satu orang ngirim ya, kita akan membuat sebuah pengenalan itu ya, library-nya apa, sebenarnya tinggal gampang, tinggal membuat ini sebenarnya ini ya. Karena kita nggak membeli alatnya, kita hanya merangkumnya sesuai dengan informasi yang ada di internet, di YouTube kah, di blog kah. Nah, boleh kalian. Kalau nggak salah, kalau sensor yang udah ada dayanya, kalau nggak salah INA berapa loh sensornya, INA berapa gitu, depannya INA gitu, sensor yang udah ada pengukuran dayanya gitu. Kelas kalian magang di saya pakai sensor INA berapa, 2 berapa gitu kalau nggak salah. Nah, itu bisa kalian contoh. Ininya ya, ini sudah saya bikin sudah saya gunakan ya, jadi nggak boleh dipakai lagi. Kalian temukan hardware atau sensor lainnya, kemudian kalian carikan library-nya, kemudian nanti untuk persiapan UTS nanti kita akan membuat entah pas saat UTS-nya atau ini saya nanti kasihkan detailnya setelah jadwal UTS-nya keluar. Jadi seperti itu. Jadi kita akan absen sebentar. Mohon diaktifkan kameranya kalau yang bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, sudah. Jadi gini, kalau misalnya ada kuliah saya yang memang kurang berkenan atau kurang paham, saya seperti yang dulu sangat open ya. Nomor WA saya terbuka untuk diskusi. Dulu yang terputus karena sensornya terbakar, silahkan diulangi lagi. Dulu yang bertanya, Pak saya pengen belajar microcontroller Pak, tapi sensor DHT sebelah saya terbakar Pak. Oke, kalau kalian mau lanjut lagi, monggo, saya bersedia untuk membimbing lagi selain di blog saya yang sudah
sering saya share ke kalian. Baik adik-adik, mungkin sedemikian kuliah kita kali ini. Mungkin minggu depan atau 2 minggu atau seperti biasa di akhir bulan kita akan kuliah offline ya. Saya akan bawa peralatan IoT yang sudah saya rancang sebelumnya. Kita akan membahas diskusi di kampus nantinya. Akan sangat menarik pastinya itu. Oke, demikian kuliah kita untuk siang ini. Jangan lupa YouTube-nya yang tadi ya, Edo Galung ya, YouTube-nya ya. Itu setelah ini kalian langsung ke sana aja, ke YouTube-nya Edo Galung itu untuk melihat gimana dia melakukan kontrol secara wireless terhadap sebuah motor listrik untuk forward dan reverse. Demikian, selamat siang adik-adik, sampai jumpa kembali minggu depan. Ya, terima kasih Pak.